Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Satu minggu lagi Allah memelihara, melindungi dan memberkati saudara dan saya di tengah-tengah kesibukan kita. Sehingga kita boleh tiba pada saat ini kembali kita mempelajari ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang keempat dengan judul Melihat Wajah Tukang Emas. Mari kita simak pelajaran berikut ini. Pelajaran pekan ini berfokus pada cawan lebur pemurnian. Pemurnian membutuhkan standar, dan di dalam kasus kita ini, standarnya adalah gambar Allah di dalam kita dan gambar Yesus Kristus yang merupakan gambaran yang sempurna dari gambar Allah tersebut. Pemurnian membutuhkan perantara, dan apakah perantara itu? Yang sering digambarkan di dalam Alkitab, perantaranya adalah api. Bagaimana saudara dan saya dapat diubah menjadi serupa dengan gambar Yesus? Apakah kita ini tidak lagi mencerminkan gambar Allah di dalam kehidupan kita ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa? Atau apakah dengan samar-samar kita masih memantulkan gambar Allah di dalam kehidupan kita? Apakah ada yang harus kita lakukan di dalam proses ini? Kita akan melihat bersama-sama. Ada tujuan, yakni mencerminkan gambar Allah menjadi seperti emas. Ada hasilnya, mengembangkan karakter kita, kemenangan di dalam konflik, dan ada dukungan atau support system yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yakni masyarakat. Kita akan mempelajari ini satu persatu. Roma 8 ayat 29 menyatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pada mulanya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Namun selama berabad-abad dosa telah merusak gambar itu dalam manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan gambar Allah? Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian 1:26, di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah? Dan apakah itu benar-benar telah hilang di dalam diri manusia, atau masih dengan samar-samar memantulkan akan gambar dan rupa Allah itu di dalam kehidupan ataupun di dalam diri manusia, saudara dan saya? Sifat dasar gambar Allah adalah holistik. Apa maksudnya? Ketika Adam lahir dari tangan pencipta, ia membawa dalam tubuh, pikiran, dan rohaninya sifat yang serupa dengan kaliknya. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Ibrani, kata gambar adalah selem, dan kata rupa adalah demut. Selem berhubungan dengan fisik, sedangkan demut ialah batin yang meliputi aspek-aspek spiritual dan mental manusia. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka diciptakan baik jasmani dan juga dalam tabiat sama seperti Allah. Tetapi gambar dan rupa Allah dirusakkan ketika dosa masuk di dunia ini. Tetapi Allah mengutus anaknya yang tunggal oleh karena kasihnya kepada kita, sehingga ia mati supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan gambar dan rupa Allah ini akan dipulihkan kembali. Salah satu tujuan Injil adalah memulihkan gambar Allah di dalam diri kita, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita hidup di tengah konflik kosmik. Pertentangan antara yang baik dan yang jahat ada di sekitar kita, bahkan bermain di dalam pikiran saudara dan saya. Seluruh alam semesta dan semua makhluk surgawi sedang melihat akan kehidupan kita. Pertentangan ini, mereka harus melihat cerminan karakter Yesus di dalam diri saudara dan saya. Peta Allah harus ditunjukkan kembali dalam manusia. Kehormatan Allah, kehormatan Kristus, termasuk dalam kesempurnaan tabiat umatnya. Itulah sebabnya mari kita setia kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Allah akan memulihkan kembali gambarnya di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, bukan karakter kita yang diubahkan. Karakter dibentuk di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang diubahkan adalah tubuh fisik kita. Yang tadinya tubuh kita ini adalah tubuh berdosa, tetapi Allah mengubah menjadi tubuh baka yang bebas dari dosa, yang akan menikmati kehidupan yang kekal. Tidakkah Allah baik di dalam kehidupan kita?
Ayub 23 ayat 10 mengatakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ini merupakan perkataan Ayub ketika ia mengalami kesengsaraan di dalam kehidupannya. Penderitaan datang silih berganti, tekanan datang baik dari keluarganya, dari teman-temannya. Bahkan kelihatannya tidak ada Tuhan. Oleh karena mengapa ia seorang yang setia tetapi justru menderita? Tetapi ia mengatakan ketika Allah menguji dia akan timbul seperti emas. Tuhan menegaskan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Kemudian musuh menabur keraguan dengan mempertanyakan motivasi Ayub. Ayub berada di ambang keputusasaan. Dia tidak mengerti mengapa semua tragedi itu terjadi, tetapi dia mengerti bahwa dia sedang diuji. Kenapa dia mengetahui bahwa dia sedang diuji? Karena ia dekat dengan Tuhan. Dia tahu Allah selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dan ketika dalam proses ini, di dalam kesetiaannya, ia mengalami penderitaan, dia mengetahui ini merupakan ujian dari Tuhan untuk memurnikan dia seperti emas, bahwa dia akan disempurnakan. Karakter sejati kita ditunjukkan dalam pencobaan yang paling sulit, dan karakter disempurnakan oleh pencobaan itu. Di saat-saat kritis itu, Tuhan meningkatkan aspek karakter kita yang tidak akan terlihat sebaliknya. Oleh karena itu, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan percobaan. Apakah kita cocok untuk hidup di sorga atau tidak? Dan karakter kita dibentuk ketika kita ada di dunia ini, bukan nanti ketika kita ada di sorga. Itulah sebabnya ketika kita masih ada di dunia ini dengan berbagai jenis penderitaan, tekanan kehidupan, mari kita membentuk karakter kita, mengizinkan Tuhan berada di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi sama seperti dengan Ayub. Walaupun kita dalam tekanan kehidupan, kita mengetahui bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah sedang membuat kita untuk dapat bersinar seperti emas. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 25, di sana ada cerita mengenai gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ada cerita tentang talenta, dan terakhir ada cerita juga mengenai penghakiman terakhir. Dan kalau kita membaca akan ketiga peristiwa ini, di sana Yesus sedang menegaskan pentingnya karakter yang baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Matius 25 ayat 9 mengatakan, "Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, 'Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.'" Perbedaan antara kedua kelompok gadis itu adalah persediaan minyak. Arti pertama dari minyak adalah Roh Kudus, tetapi bisa juga diartikan sebagai karakter. Apakah kita yang sedang menunggu kedatangan Tuhan sedang mempersiapkan karakter kita yang baik di dalam dunia ini atau tidak? Dalam perumpamaan itu, gadis-gadis yang bodoh digambarkan sebagai pengemis minyak dan gagal menerima apa yang mereka minta. Ini adalah simbol dari mereka yang belum mempersiapkan diri dengan mengembangkan karakter untuk berdiri pada masa krisis. Ada di golongan manakah kita? Apakah kita sedang mempersiapkan akan minyak atau karakter kita? Atau justru tidak? Karena kita mau atau tidak mau, menjelang kedatangan Tuhan akan ada peristiwa-peristiwa atau masa-masa krisis yang akan melanda dunia ini. Apakah kita siap untuk menghadapinya? Kita akan menang dalam konflik jika kita mengembangkan karakter kita melalui hubungan yang erat dengan Yesus. Dekat dengan Yesus artinya mempelajari akan firman-Nya, berkomunikasi dengan Dia lewat doa. Dan kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang datang di dalam kehidupan kita atas izin Tuhan, dan rencana Tuhan selalu rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Walaupun di tengah-tengah penderitaan kita hadapi silih berganti, ada hasil akhir yang indah ketika kita terus setia kepada Tuhan. Yesus menegaskan bahwa karakter kita ditunjukkan dalam cara kita memperlakukan orang lain. Firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Tetapi ada perintah yang lain juga yang menyatakan yang sama seperti dengan itu, yakni kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apabila kita memiliki karakter yang baik, kita tidak lupa untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apakah kita melakukan hal itu?
Konflik-konflik di bumi dalam pemeliharaan Allah memberikan pelatihan yang sangat diperlukan untuk mengembangkan karakter yang cocok untuk istana surga. Kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak Allah, dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan tunduk pada kehendaknya. Bukan berarti umat-umat percaya tidak akan mengalami penderitaan, tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, yakni untuk mengembangkan akan karakter kita supaya kita cocok untuk kita hidup di istana surga. Daniel 12 ayat 10 mengatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Di dalam pelajaran kita selanjutnya, di sana ditekankan mengenai yang bijaksana. Apa maksudnya yang bijaksana? Dalam kitab Daniel dan Wahyu, kita melihat bahwa umat manusia akan dibagi menjadi dua kelompok pada akhir zaman, yang disucikan dan yang fasik, yang mengerti dan yang tidak. Atau boleh kita tambahkan, yang bijaksana dan yang tidak bijaksana. Ada di manakah saudara dan saya? Menurut Yeremia, waktu itu akan menjadi waktu kesusahan bagi Yakub. Begitu masa kasih karunia berakhir, orang-orang yang ditebus akan mencapai kemenangan akhir dan akan dimurnikan dan disucikan. Sementara itu, orang fasik akan tetap memberontak melawan Tuhan. Kita bisa temukan dari statement ini bahwa orang yang bijaksana ialah mereka yang dimurnikan dan disucikan. Siapa mereka? Mereka yang takut akan Tuhan, yang selama di dalam kehidupan di dunia ini selama masa kasih karunia menuruti akan perintah-perintah Tuhan oleh karena mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Dan ketika waktu kasih karunia itu telah berakhir, menjelang kedatangan Tuhan, ada kesusahan demi kesusahan yang akan terjadi. Tetapi mereka yang bijaksana ialah mereka yang memiliki pemahaman tentang peristiwa-peristiwa terakhir ini, waktu kesesakan, sehingga mereka tidak akan terkejut oleh karena mereka mempelajari akan firman Tuhan dan terus berkomunikasi dengan Allah. Pertanyaannya, ada di kelompok manakah saudara dan saya? Apakah kita tergolong orang-orang yang bijaksana atau sebaliknya? Efesus 4 ayat 13 mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apakah karakter yang kita sementara pelajari untuk beberapa waktu ini dipengaruhi oleh kehidupan komunitas atau masyarakat? Jelas, mengembangkan karakter kita adalah pekerjaan individu. Namun, bagaimana dengan karakter masyarakat? Dapatkah gereja mengembangkan dan menyempurnakan karakternya? Karakter gereja adalah gabungan dan kolaborasi dari karakter setiap anggota. Memang untuk keselamatan itu merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita tidak tinggal sendirian. Kita tinggal di dalam ruang lingkup komunitas atau masyarakat yang memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Apabila kita ada di dalam gereja ataupun di komunitas kita adalah satu tubuh. Sama seperti dengan ketika Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus, dia menggambarkan gereja sebagai tubuh. Yesus adalah kepala, yang lain adalah organ-organ tubuh yang lain yang memiliki fungsinya masing-masing, tetapi untuk keselarasan dari tubuh tersebut. Karakter ini disempurnakan ketika kita bekerja sama untuk membantu orang lain. Ini juga merupakan kesaksian yang kuat untuk semua makhluk surgawi. Dan tujuannya kita memiliki fungsi masing-masing di dalam komunitas kita atau gereja kita adalah untuk saling menyokong satu dengan yang lain, bukan untuk menjadi tumpang tindih. Karena setiap fungsi memiliki kegunaan ataupun manfaat masing-masing, dan tujuannya adalah untuk memajukan akan komunitas atau gereja Allah. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Ada tugas yang harus kita lakukan sebagai satu tubuh, yakni tubuh Kristus, untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Tujuan kita ada di dalam gereja adalah bukan untuk mencari kedudukan bahwa saya lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, bukan untuk mencari pamor, bukan untuk menjadi konflik dengan rekan anggota yang lain, tetapi kita harus padu, kita harus bersatu
untuk menjalankan akan tubuh Kristus ini. Dan pada akhirnya, tujuan akhir dalam komunitas ini untuk mengalami seluruh ukuran kepenuhan Kristus dan untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita telah diselamatkan lewat pengorbanan Yesus, dan untuk mempertahankan keselamatan kita harus ada di dalam komunitas ini, yakni di dalam gereja atau tubuh Kristus ini. Ketika pencobaan datang kepada kita, janganlah kita memikirkan besarnya kesulitan dan merasa bahwa kita tidak dapat memiliki sukacita di dalam Tuhan. Memang benar, kita akan mengalami perubahan perasaan, akan datang kepada kita saat-saat putus asa dan depresi. Tetapi, akankah kita hidup dengan perasaan atau dengan iman? Ketika saudara-saudara kita dan teman-teman kita berbicara dengan tidak bijaksana dan membuat kita sedih, janganlah kita jatuh. Mari kita ingat bahwa kita berada di dunia pencobaan dan duka cita, kesedihan dan kekecewaan. Ketika pengalaman-pengalaman ini datang kepada kita, itu seharusnya mendorong kita kepada Kristus. Jika tidak, kita akan mengalami kerugian. Mari kita datang kepada Tuhan, melihat wajah tukang emas itu, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Izinkan Ia memurnikan akan kehidupan kita. Dan walaupun datang silih berganti tekanan kehidupan di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ada di dalam Tuhan, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk melihat dengan jelas wajah tukang emas itu, yakni Yesus Kristus, yang dengan setia ada di dalam kehidupan kami, yang terus mengarahkan akan kehidupan kami untuk terus ada di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.